Halal bihalal santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, sewilayah 3 Cirebon, dalam keadaan sehat walafiat. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kasih khususnya buat tuan rumah Ibu Hajjah Muslihah, dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para panitia halal bihalal santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Falah. Semoga baik secara materi maupun tenaga pikiran mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang hadir di tempat ini adalah semua asli alumni santri Al-Falah. Kalau piyambak nanti ya santri alumni Al-Falah kepanggi kalian Gustausar, kula angkatan Pak Satori, angkatan Pak Abdul Manan. Waktu niku Gustausar masih nganggo celana abang karena seragam SD. Kulai sampun musawirin, cuman hari santri-santri Cirebon itu mondok si lumayan rada suwe, tapi ngaji orang pernah khatam. Khatam Fathul Wahab, tapi milok khatamane mawon. Ma'had Al-Falah. Meskipun kula niki selaku alumni saking Cirebon, iya. Alif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fadara taubata wa harama al-israr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul asar. Alhamdulillah, alhamdulillah wiskabe puji ikulillahi kagunani Allah yang fa'ilin kepahin manfaat Allah bihi kelawan hada ta'liq wa ayyaja'alahu lan yen kondatekke sapa Allah ing at-ta'liq khalisan ingkang murni liwajhihi karena dzate Allah. Innahu satana Allah ala kulli syai'in iku qadirun kang kuwasa. Awal wasiat iku alika ayyuhal akh bil istiqamati fit taubah. Niki kedik mawon nggih. Niki kedik mawon kula bikak kedik mawon. Mangken istiqamati kelawan netepi fit taubati ing dalam taubat. Fit taubati ing dalam taubah. At-taubatu utawi taubah fil lughati ing dalam lughat iku aruju mano bali. Yuqalu dan ngendikake taba bali sapa sahsu ay raja'a tegese bali sahsu wa bisyai iku aruju bali amma saking barang kana kang ana apa ma iku madmuman den wada bisyai ing dalam syarak bali ilama maring barang dua kang utawi ma iku mahmudun pinuji bisyai. Walhalan itu kedua taubah bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan. Taubah punya awal, punya ending. Fa bidayatuha mongko utawi kawitan ing taubah iku at-taubatu tobat minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Summa shaghairi nuli pira-pira dosa cilik, summal makruhati nuli pira-pira barang kang makruh, summa min khilafil aula nuli saking mulayani kang luwih utama, summa min ru'yatihi nuli sangking oleh ningali taib utawa saleh utawa murid utawa sahsu terserah al hasanati ing pira-pira kebagusan, summa min ru'yatihi nuli sangking oleh ningali sahsu utawa saleh anahu ing saktenane sahsu iku sah dadi sahsu iku ma'dudan kang kaitung kawilan min fuqara zamani ing sangking golongane pira-pira ahli tasawufe mongso. Dawakis para kiai dari Al-Falah yang kami hormati, para kiai mutakharijin maupun mutakharijat daerah Opik
Ospik ya, organisasi santri Cirebon dari Al-Falah yang kami muliakan, adik-adik yang masih aktif di Al-Falah, baik berada di Al-Falah induk maupun di cabangnya. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, berhubung kita masih berlebaran, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekurangan yang selama ini kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Hadirin ingkang kula muliaken, ini kami datang di kota Cirebon ini adalah pertama kali. Saya amat bangga melihat daripada kehadiran para mutakharijin, mutakharijat. Harapan kami pembukaan yang semeriah ini moga-moga panjenengan selalu istiqamah seperti ini. Allahumma amin. Kula ningali semangat daripada rekan-rekan yang dari Cirebon di dalam pembukaan hari ini. Kalau ini kadang-kadang nyawang kok tidak sebagaimana santri yang mondok. Artinya panjenengan kedah besok anak Cirebon untuk saat ini jumlahnya yang berada di induk maupun di cabangnya ini tidak sebagaimana yang hadir pada hari ini. Ini mengundang pertanyaan banyak daripada keluarga Al-Falah. Ada apa sebenarnya? Ada kesalahan apa sehingga panjenengan merasa memondokkan putra-putrinya ke Al-Falah? Jika mana memang ada kekurangan atau kegagalan, kita harus saling mengkoreksi kesalahan itu di mana. Sementara pondok Al-Falah saat ini jumlahnya sudah mencapai 13.000. Dulu anak Cirebon masih banyak yang ada di Al-Falah, jumlahnya masih 2.000. Sekarang Al-Falah menjadi 12.000, sementara jumlah anak Cirebon makin mengurang, memprihatinkan. Kalau kita mau mengkoreksi, kalau memang kesalahan pondok, mengapa pondok makin mengembang? Tadi pagi kita mengadakan pertemuan semacam ini di daerah Tegal. Di sana Gus Ahmad Munif, Kiai Ahmad Munif, pengasuh Pondok Queen mengatakan memang ada beberapa hal yang harus dipahami oleh orang tua. Satu, kadang-kadang orang tua sekarang ini banyak tergiur oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menjanjikan kegratisan dan fasilitas, lebih bukan kuantitas dan kualitas. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua terlalu tergesa-gesa memberikan target, sekian tahun anak saya harus bisa menguasai ini. Kadang-kadang mereka juga lupa kalau dulu kita tidak pernah ditarget, bahkan kita di bawah target orang tua kita yang dulu. Sementara kita mentarget anak kita dalam waktu sekian tahun ada di Al-Falah harus menjadi anak-anak yang pintar. Padahal ilingo nang awake dhewe. Kan anak adalah merupakan investasi dunia wa akhirat. Kalau anak kita menjadi anak yang baik,
menjadi anak yang solih solihah, otomatis panjenengan ngertos bakti anak terhadap orang tua dari mulai putra putrian panjenengan ing tasik sugeng ngantos panjenengan sedo, mereka selalu setia. Kesetiaannya dibuktikan panjenengan sama sedo, mereka selalu mendoakan panjenengan, memintakan ampunan datang panjenengan. Ini salah satu daripada investasi keberhasilan memiliki anak solih solihah. Sementara kadang-kadang kita kalau invest akhirat dibatasi, sementara panjenengan piyambak di dalam invest seperti kemarin dicontohkan, awake dhewe pengen tuku Kijang Innova, padahal cuma punya uang 100 juta, harga Innova 300 juta, kita berani utang dengan DP 100 juta, utang tiap bulannya kita harus banting tulang untuk kredit Innova, padahal setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mobil itu pun juga rusak. Kuwi lho awake dhewe wani berkorban sampai sekian. Sementara untuk investasi anak cari yang gratisan. Mungkin ini salah satu penyebab kemunduran santri-santri Al-Falah yang ada di daerah Cirebon. Salah invest. Investnya justru kepada kredit-kredit itu, bukan untuk memikirkan masa depan anak. Panjenengan gak ada anak dan punya target-target yang kita tidak suka. Anak dhewe mondok teng Ploso 5 tahun, anak telu. Iki sok sitoke kudu apal Quran, sitoke kudu ngalim, kudu ngene. Ilingo awake dhewe iki apa ya wis golongane target kuwi apa durung. Sementara kita lah wong bapake bae kaya kuwen. Kok narjet anake pengen dadi wong alim? Dasarnya apa? Kita harus introspeksi diri dong. Bagaimana kemampuan yang kita miliki? Lawang kiai mawon kadang-kadang mondoknya anak kabeh ora dadi wong alim. Niku sing kiai sing benggane ngaji. Nggih mboten. Nah sementara kita targetnya anak kula pondok niku mereka pengen pula sekian tahun beres Quran anu. Kita itu loh sudah punya niatan, kita ingin mendidik anak di Ploso sampai 6 tahun 7 tahun, walaupun mereka itu kadang-kadang bocah itu wonten memang ditakdir boten pinter ngaji, tapi paling tidak mereka memiliki karakter yang sudah terbina baik di Pondok Al-Falah, sehingga mereka mungkin ada manfaat dalam hal-hal yang lain. Mungkin dia ahli kerja, tapi karakter mereka adalah karakter santri. Ini yang mahal. Sekian tahun itu mereka adalah menjadi anak yang berbakti. Ya orang kudu ngaji kabeh, kabeh ngaji sapa santrine kabeh dadi kiai. Anak 8 dadi kiai kabeh, santri 10 kabeh. Lah pondok yang ada itu di mana? Apa kon tutupan kabeh? Kita bolehlah punya cita-cita, tapi jangan sampai kalau kita itu tidak memiliki anak, langsung panjenengan menghukumi, anak saya itu goblok, mungkin pondoknya yang salah, mungkin anak saya yang jangan. Panjenengan niku sing penting niate mondoknya anak niku kajenge nggadahi akhlak, ibadahe kenceng, syukur-syukur dados wong alim. Ngoten. Aja terus targetnya harus ngalim kayak Mbah Yehuda. Lho, anake lah wong bapake gitu Kiai Jazuli kok pengen punya anak seperti Kiai Yehuda. Ini loh, panjenengan harus selalu mampu introspeksi diri, berkaca bercermin. Temputi mawon pun jane aku berhak tak duwe anak alim. Anggap saja kalau kita memiliki anak yang alim, ya alhamdulillah. Mereka memiliki secuil daripada
nopo lesirai akhlakul karimah yang terpendam di situ. Gak ketok, memang awake dhewe targete wong kesusu kuwi sudah ndang ketok dangan. Yang bisa instan itu hanya Indomie. Kalau bikin anak instan langsung mulai sekian tahun langsung dimasak jadi alim, jadi kiai, terus sampean malah keramat niki lho abah kula. Waduh, niki abahe kiai niki. Pengin ae lah ngono. Enak men. Gak kiai lah penak malian. Menunjukkan rendahnya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Isane mek siape mek gawe anak. Gak siap ngopeni anak. Nah, ini yang harus panjenengan balik. Dan ini pumpung Sawal, ini kan ada pendaftaran siswa baru. Saya tunggu rekan-rekan yang ada di Cirebon ini jawab kemajuan Al-Falah, baik yang berada di Cirebon maupun yang ada di Kediri. Artinya santri-santri Al-Falah yang ada di Cirebon ini harus mampu menunjukkan kalau kita adalah santri Kiai Jazuli yang selalu meyakini bahwasanya afdalud turuk thariqatut ta'lim wa ta'allum. Kudu ngaji. Dawe mbahnya ini apa? Senajan alibak tak ngaji yo. Nyambut gawe sih kewajiban. Tapi darah yang mengalir kita mondok bertahun-tahun di Al-Falah ini harus kita tunjukkan walaupun sedikit. Yo paling enggak ngaji kitab nopo Safinah, nopo Sulam Taufik, Bidayah dan seterusnya. Monggo jangan kita melupakan pesan-pesan daripada para masyayikh. Ini penting. Kulo ini prihatin sian itu teng ploso niku yang tokoh-tokoh yang ada di Buntet ini, mohon maaf nih ya, ini mulai dari Kiai Fakhruddin dan seterusnya, itu semua mondok di Al-Falah. Tadi saya juga ketemu cucu-cucu daripada Kiai Fakhruddin, cuma tidak semua dibawa ke Al-Falah. Nggih, kula nggih namung batin tok, kula tamu mosok badhe nyeneni Saibul Bait kan gak penak. Kaya mendel mawon, ini nyamung batin. Lah, berhubung di sini saya suruh bicara, batin saya keluarkan. Kok ora kabeh di pondoknya nang ploso? Apa tidak ingin membangun, menghidupkan kembali Kiai Fakhruddin yang ada di Buntet? Mosok gak pengin? Romo nih putu-putu nih sing hadir, ngomongin panjenengan apa mboten pengin menghidupkan mbah-mbah panjenengan? Kalau Anda ingin menghidupkan mbah-mbah panjenengan, gimana oleh masyayikh panjenengan? Dan di pelosok ini tinggal dua sekarang, Kiai Nurul Huda dan Bunyai Lailatul Badriyah, dan keduanya pun tidak sehat-sehat benar. Dia sering gerah dan lain sebagainya. Mumpung beliau masih ada, monggo putra putri panjenengan dicantol nih datang para masyayikh yang masih ada ini. Hal ini penting. Ageng panjenengan kula namung ngimutaken dulu panjenengan oleh orang tua panjenengan dengan begitu susah payah orang tua panjenengan mondok nih panjenengan datang pelosok. Sekarang malah sampean mengingkari keberadaan Al-Falah. Inilah. Jadi kalau begini jadi pengennya omong-omongan api, tapi kok malah jadi kayak mau ngamuk untuk ini. Aturakan sekali lagi saya berharap organisasi Cirebon yang ada di Cirebon ini supaya bisa dihidupkan kembali, dan imam mohon segera dibentuk dan itu mohon dihidupkan secara sungguh-sungguh dan semuanya bisa mendukung keberadaan imam yang ada di Cirebon. Jangan hanya di dalam pembukaan ini. Memang kadang-kadang kita pembukaannya ceria, biasanya lanjutannya ceria, tapi itu hanya sebuah doa
idza asraqatil bidayah betul nonton nihayah saya terima kasih. Oke, ini hanya sekedar asraqat bidayah apa terus nihayah ini nggih malah jadi adlamat. Mugi-mugi mbok betul. Saisu. Lah ngeten iki mugi saged ngimutaken panjenengan kali Al-Falah malih. Bisa mengingatkan panjenengan kumpul-kumpul santri Al-Falah. Terus akhirnya kumpul-kumpul niku mencetuskan piye anake isun di pondok namaning nang Al-Falah. Al-Falah itu masih konsis. Panjenengan mesti teko. Loh, di Al-Falah itu ada formalnya. Memang ada yang ditugasi untuk membuka pesantren formal. Tapi panjenengan kedah preso. Terus pun di pondok induk tetap pada komitmennya ngaji kitab kuning tanpa dicampuri pendidikan formal sedikit pun. Kalau serahkan datang panjenengan untuk khusus daerah Jawa Barat, monggo panjenengan galih, panjenengan berpikir bagaimana saya harus bersikap dengan keberadaan Al-Falah yang sekarang ini. Kalau kita cekap semantan nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Putra ataupun putri yang hadir pada malam hari ini, para muhibbin, masyarakat sekitar, karena kula mboten yakin konco sekathah niki sedaya alumni. Saya orang yang paling paham dengan kultur yang ada di Tegal Gubuk ini. Keranten dalam mulai alit urip kula teng Tegal Gubuk niki. Tegal Gubuk niku lek dawe para masyayikh, dan itu sudah saya buktikan. Setiap ada pengajian itu rata-rata ngomong dewi-dewi. Dan itu pun masyhur teng pundi-pundi panggenan. Tapi niki termasuk luar biasa keranten Gusti dawuh kanca-kanca sami mirengaken. Padahal niki wau duka-duka luar biasa. Sing dukane niku pun mulai dimpet, pun mulai niki wau rawuh teng buntet niku wau badhe ditelasaken dateng mriki. Mau warung alhamdulillah. Jadi kula mboten perlu ngomong kata-kata. Yang penting kula nyemangati dateng panjenengan. Pengajian ini harus intizam, harus terus. Jangan hanya mengandalkan kehadiran daripada gawagis yang ada di pelosok. Pripun amrih kegiatan pengaosan Minahus Saniyah yang tadi dibuka oleh Gus Kausar ini bisa diteruskan oleh konco-konco yang ada di Cirebon. Keranten niki termasuk kategori nasril ilmi, Pak. Man ahabba alla yang qati'a amaluhu ba'da mautih falyan syuril ilmi. Caranya beripun bitadwini wa ta'lim. Sapa wonge pengen amale orang mungkotek, tidak berhenti terus setelah dia mati, maka satu-satunya jalan adalah dengan nasril ilmi. Entah itu dengan cara sama membuat karya tulis bitadwin atau bitta'lim. Makanya pripun amrih kegiatan pengawasan Minahus Saniyah ini bisa intizam, monggo dipun pikiraken bagaimana biar bisa berjalan dengan baik. Wow, Gus ini menyoroti masalah alaqah bainakum wa baina masyayikhikum, bainakum wa baina ma'hadikum. Itu memang sangat penting, Pak. Jenengan harus bisa memastikan
hubungan panjenengan dengan pondok panjenengan, hubungan panjenengan dengan masai panjenengan tetap terjaga. Entah itu dengan doa niku sing paling elek, atau dengan sowan datang pelosok. Enek maneh cara sing paling efektif adalah dengan mengirimkan putra panjenengan, tanggi panjenengan, rayi panjenengan, monggo dipun kirimaken datang pondok pesantren. Niku dalam rangka menjaga alaqah bainakum wa baina ma'hadikum, bainakum wa baina masyayikhikum. Monggo dipun terasakan seperti itu. Karena memang kewajiban panjenengan untuk melestarikan ajaran-ajaran adabiah yang dulu dipun ajarakan yang sepah panjenengan datang panjenengan, kemudian jenengan terus akan datang putra-putra panjenengan. Biyen zaman sampean sik cilik, sampean sik umur 3 tahun sampai 5 tahun sering jak sowan nang ngene Mas Sari, disuwunaken pangestu, disuwuk bathuke, dijak sowan mriko-mriki sampai anake njaluk supaya diidoni ben dawuhe saged kados Gus Zidni. Nggih. Niki jenengan lampahi datang putra panjenengan apa mboten? Kula kinten mboten. Jadi itu sudah merupakan kemunduran. Monggo itu diabadikan karena itu penting banget. Zaman saat ini niku tiyang sing meyakini ampuhnya doa niku pun mulai menurun lah. Keyakinan itu yang datang ampuh donga niku pun mulai menurun. Terbukti sing sowan-sowan datang masai nggih mulai berkurang. Gus Zidni ini pun masai lho Pak. Lah wong pun ditinggal Mbah Yedin. Jenengan ampun gadah prasangka lek aku gak sowan poso lah. Lah wong saiki ini Gus Zidni. Iya lek biyen Mbah Yedin sak ampuh-ampuhe. Lah saiki Gus Zidni. Kabeh nggih meragukan kula mau nadik nggih ragu. Daknya misale niki wau enten acara niki wau jenengan wingi nyun donga dateng Gus Zidni. Gus niku kanca-kanca alumni bijing badhe ngadakaken pertemuan datang Tegal Gubuk. Monggo jenengan donga datang pangeran supados boten Jawa. Lah lek sampai udan ya Gus Zidni gesek turu Pak. Nggih, ya mbake mesti berusaha memantaskan diri. Terus riyadhah dados sepuh langsung seketika. Lah sakniki gayane pun kados ngeten iki krana salahmu dhewe, Pak. Nggih. Gak tahu nyepuhne piantun-piantun ingkang kedahe dipun sepahaken. Penting nih. Ampun ngantos mboten. Teng lingkungan niki nggih kedah ngoten niku. Riyen teng mriki niku wonten Kiai Amir. Dalam semerap banget. Kan memang kula teng mriki niku nggih sering dolan mriki mboten teng pasar niku mboten. Nenyek sampean. Nggih, nenyek banget. Kula niku riyen dolan-dolan mriki niku santai. Kanten nggih niku wau. Saking terkenale wong kene lek dijak ngomong masalah ngaji angel tenan. Angel tenan. Teng mriki lek dawuh Mbah Yehuda, Tegal Gubuk iku kabeh mufassirin. Boten dalam rangka ahli tafsir, boten dalam rangka memang penggaweane teng pasar. Masya Allah, ini luar biasa, luar biasa. Ini ngaos halal bihalal, ngaos dimulai di Tegal Gubuk niki mugi-mugi dados bidayah ingkang sae saged dipun rasaken kanthi terus menerus saged abadi lan kanca-kanca terus semangat. Kanca-kanca kedah semerap bahwa min alamati kamalil aqlin ulul himmah warradi bidun daniyum. Artosipun lek jenengan memang pengen diarani wong sing cerdas, sing pinter, ya kudu duwe himmah sing aliyah. Ampun ndek-ndekan. Lek ndek-ndekan ya paling pol teng Tegal Gubuk Pak. Paling pol. Niku mawon mboten gadah toko ingkang ageng. Mek gur duwe bedak cilik ning ngarepan.
Niku lek gak duwe himmah sing aliyah, penting kita mboten saged. Kadang tokone gusine kados setengah jeng pondok niku mboten mungkin. Iso begawe, iso anake kiai, wonge alim dipek mantu kiai. Jenengan mirsani kirang nopo kesini? Sik panggah kirang syukur mawon kesini niki. Masya Allah, ini guyon Pak, guyon. Jenengan nggih merasakan niki wau, merasakan pentingnya didik putra. Jenengan kedah memastikan anak-anak jenengan dados anak-anak ingkang sae. Saestu. Min alamati iradillahi ta'ala anil abdi niku ayyaj'ala syuhlahu fi ma la ya'ni. Itu merupakan tanda-tanda yang diberikan Allah bahwa Allah tidak menghendaki anak itu. Artosipun Allah bakal tebih datang putra panjenengan. Kata niku wau min alamati iradillahi ta'ala anil abdi menika ayyaj'ala syuhlahu fi ma la ya'ni. Allah Ta'ala itu memberikan alamat bahwa beliau akan ikrad mboten merhatosaken dateng kawulane dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadikan kegiatan sing ora positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu bi Rasulillah amma ba'da la haula wala quwwata illa billah. Para kiai, para sesepuh, sedherek-sedherek kawula menika wonten kakak kawula Gus Zidni, saudara yang paling membanggakan, yang paling siap untuk dibuat sandaran oleh adik-adiknya, dan yang sangat gati. Gus Zidni itu gati saestu. Datang sadherek-sedherek luar biasa perhatiannya, datang santri luar biasa pemahamannya. Wonten niki Jawa bahasane rencang-rencang wonten Jawa Timur adalah sumber somsi Gus Fahim Royani. Bolo-bolo mutaharijin mutaharijat ospik yang baru tahu saya kalau ospik itu singkatnya adalah organisasi santri Ploso NP ini kalau masalah Ploso Indramayu dan dan Cirebon. Nah, pokoknya ospik lah, siapapun yang terlindungi dalam ikatan ospik ini yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah setelah sekian puluh tahun Kulon akan dapat halal bihalal atau ada pertemuan di Cirebon ini, kemudian kita bisa bertemu lagi. Semoga pertemuan kita ini benar-benar barokah, benar-benar manfaat, artinya benar-benar ada gunanya, dan yang paling penting benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wilayah yang sangat istimewa dengan ribuan penggemar dan pengikutnya yang semuanya juga menjadi orang yang luar biasa. Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Sya'rani, yakni Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Moga-moga kitab ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua, bisa panjenengan teruskan dengan baik, dengan istiqomah, dan bisa diikuti secara semarak oleh teman-teman mutaharijin, mutaharijat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tadi sudah banyak didawuhkan oleh Gus Zidni, sing kula tunggu-tunggu. Kula niku nderekaken Gus Zidni tidak hanya hari ini. Saya ini Gus Zidni untuk keliling halal bihalal ini sudah beberapa kali. Ini yang kesekian kali, dan saya lihat Gus Zidni paling semangat hari ini, paling militan hari ini, dan paling pengen untuk duka hari ini. Oke, luar biasa betul. Ini sudah kita tunggu-tunggu betul, karena ya beginilah Gus Zidni kan teman-teman. Kuna wa ta'lamuna. Begini ini. Artinya yang paling kita tunggu-tunggu adalah duka beliau untuk membangun kita semua. Boten wonten tujuan lain kecuali satu,
menyemangati, dan kedua adalah memang tugas kita salah satunya dalam khidmah kepada ma'had adalah ngemutaken sedoyo bahwa Ma'haduna Al-Falah wonten Kloso itu panci pondok kita semua, bukan hanya pondoknya para duliyahnya Simbah Kiai Jazuli, tapi panci pondok ini adalah pondok umat, dan diantaranya adalah panjenengan-panjenengan warga Ospik. Maka keberadaan atau keberlangsungan Ma'had Al-Falah sangat bergantung erat dengan semangat panjenengan untuk menampilkan yang terbaik, yang pada akhirnya masyarakat sekitar, keluarga panjenengan merasa bahwa Pondok Al-Falah memang benar-benar layak untuk dititipi putra putri ini. Pokok ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan ud'u ilallahi subhanahu wa ta'ala wa antum shamitun. Ketika beliau berkhutbah, beliau menyampaikan satu dawuh, ud'u ilallahi subhanahu wa ta'ala wa antum shamitun. Kamu semua harus bisa dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi diam. Kemudian para koleganya bertanya, wa kaifa dzalik? Wa kaifa dzalik? Bagaimana caranya kita dakwah kalau kita diam? Bi akhlaqikum. Artinya apa? Warna yang sudah dibangun oleh para masyayikh Kloso terhadap panjenengan semua ini harus benar-benar bisa terlihat, bisa terpancar, yang kemudian ditangkap oleh masyarakat sekitar dan merasa bahwa Ma'had Al-Falah adalah salah satu pondok yang benar-benar mampu mendidik, mentarbiyah dengan baik, yang menjadi solusi bagi umat, menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Nah, ini penting, ini penting. Walaupun kata di bendawah kalian Gus Ibni, kalian Gus Wahid, bahwa bangunan alaqah bainana wa baina masyayikhina menika memang benar-benar adalah sebuah bangunan yang harus kita kuati betul, harus kita perjuangkan dengan betul. Kita semua tahu Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan hadis marfu dari Rasulullah, laisa min akhlaqil mu'min al-malak, laisa min akhlaqil mu'min al-malak illa fi talabil ilmi. Sebetulnya bukan termasuk akhlak atau karakter orang yang beriman memiliki ketergantungan terhadap orang lain, terhadap siapapun. Seorang mukmin dia tidak pernah bersandar kepada siapapun. Bahkan seorang istri tidak layak kemudian bersandar kepada suaminya karena dia memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi illa fi talabil ilmi, kecuali babakan ngaji. Yang bagi talib, kalau ini bukan hadis, kalau ini bukan hadis, ini dawuhnya Imam Mawardi, Al-Imam Abdul Hasan Al-Bawardi. Beliau mengatakan, yang bagi talib ayyatamallaqa li ustadzihi wa syurakaihi liyastafida minhu. Seorang santri, seorang alumni harus benar-benar terus terikat terhadap guru-gurunya dan teman-teman perjuangannya supaya ada nilai yang bisa dibangun. Jadi gak oleh Pak, ono mutaharij mariku tidak berhubungan dengan teman yang lain, itu tidak boleh Pak. Apalagi sampai dia terputus dengan gurunya. Oh, tidak bisa, tidak bisa Pak, tidak bisa. Al ilmu din wassalah din, fangduru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fala ta'khuduhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu. Tidak bisa Pak. Apa yang kita kerjakan hari ini, wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bi ghairi sunnatin la tuqbal. Zubair mengatakan dengan tegas, hanya sekedar tujuan, apalagi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan kok tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kabeh mardud Pak. Ucapan kita tidak terlalu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini butuh penyambung, butuh sanad. Makanya al-isnad minaddin, al-isnad minaddin. Tidak bisa Pak. Itulah kenapa kemudian hubungan kita dengan guru-guru kita ini benar-benar tidak boleh putus. Mahabbah kita dengan guru-guru kita ini menjadi segala-galanya.
ahbib auliya Allah liyuhibbuk, ahbib auliya Allah liyuhibbuk. Kita semua sebagai para santri, sebagai orang Islam harus benar-benar mencintai orang-orang yang memiliki karakter atau potensi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senengane ngubah, tukang pidato mesti ngomong illam takunil ulama auliya Allah falaysa lillahi wali kaiso. Illam takun fuqaha al-amilun, illam takunil fuqaha al-amilun falaysa lillahi wali. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala wong-wong sing ngerti halal haram. Bukan hanya sekedar KTP ini kiai, Pak. Bukan hanya sekedar serbani gedene ra karuan. Bukan hanya sekedar dia putrane sapa, gak cukup. Yang punya potensi untuk kemudian mendapatkan wilayah indallah Subhanahu wa ta'ala adalah al-fuqaha al-amilun. Benar-benar ahli fikih, benar-benar wong ahli ngaji dan al-amilun. Ahbib auliya Allah liyuhibbu fa inna Allah yanzuru ila qulubi auliya'i. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya tradisi selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. Fala'allahu ayyanzura ila ismik fi qalbi waliyyi fayaghfira lak wa yaftaha qalbak. Siapa tahu ketika Allah melihat hati para kekasihnya, kemudian ada nama kita di sana dan membuat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang luar biasa banyaknya diampuni oleh Allah, dan kemudian hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima hikmah-hikmah yang baik untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita dengan Allah. Jazuli, Pak, jujur mohon Pak, jenengan semua ini sebetulnya pengen tidak diakui sebagai santri daripada para masyayikh pelosok. Nah ini Pak, ini yang berat Pak. Kalau betul menangi Pak, kalau betul ngertos era kejayaan teman-teman Cirebon di pelosok, kalau itu mungkin menangi tapi cilik Pak. Makanya tadi Kiai siapa namanya yang nyambut tadi, Kiai Ma'ruf mengatakan dulu saya di pelosok, Gus Kausar itu masih pakai celana merah. Artinya kalau mungkin di SD mungkin karepe. Nggih, sampai sekarang celana saya ada yang merah Pak. Nggih. Era kejayaan yang tadi digambarkan oleh Gus Zidni ini kalau betul pakai menangi, tapi saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban panjenengan akan keinginan dan kecintaan panjenengan terhadap para masyayikh ini cukup meragukan kalau melihat situasinya. Santri Rongewu warna Cirebon dominan sekali. Coba nyapa sampean gak mondok ono? Apa sampean ngrasa mondok wis diwakili Pak Narto? Apa kita pulangkan? Tidak bisa. Apa sampean mulai ragu? Sampean harus ingat apa yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Maka kana indal murid tatalun ila syaikhin a'lam. Ketika sampean sebagai santri kemudian merasa bahwa metode yang dilakukan oleh guru-gurumu sudah mulai meragukan, la tasqumin husubah wala yang fudu al-qawlu fi, maka jelas kesantrianmu mulai pudar. La tasqu wa bening min husangking murid apa as-suhbatu, nyantri mulai, kesantrianmu sudah mulai pudar. Yang paling bahaya adalah wala yasta'idu batinuhu ila sirayati hali syaikhihi ilaihi, wala yasta'idu batinuhu ila sirayati hali syaikhihi ilaihi. Sampai sulit untuk kemudian meniru karakter yang dimiliki oleh Mbah Kiai Jazuli dan juga para masyayikh pelosok. Sulit Pak, sulit. Maka nopo innal murid idza aikana bitafarrudi syaikhihi mesti arafa fadlahu wa qawiyat mahabbatuhu. Karena kalau jenengan benar-benar masih yakin dengan pelosok, jenengan masih yakin dengan metode yang dilakukan oleh para masyayikh pelosok, pasti jenengan hari ini benar-benar meyakini kehebatan Al-Falah pelosok, dan panjenengan semakin kuat kecintaannya terhadap Al-Falah pelosok. Itu pasti. Boten mungkin boten itu. Padahal al-mahabbah wa ta'aluf hiyal wasitah
bainal murid wa syaikhihi. Hanya rasa cinta dan keterikatan kita lah yang membuat hubungan kita dengan guru-guru kita masih nyambung. Tidak ada yang lain, Pak. Boten sakit. Ini saja. Contohnya kayak tadi, saya juga sangat berterima kasih sekali kemarin itu beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan, tahu-tahu teman-teman OSPI ke sana, ada beberapa teman mamer nenek pun jadi jenenge imam Cirebon. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pengurus imam, kepada panjenengan semua sebagai ladang khidmah panjenengan terhadap pondok. Kesiapan sampean khidmah itu hanya ditentukan oleh seberapa cinta panjenengan terhadap guru panjenengan. Tidak mungkin tidak. Karena natijatul khidmah menika adalah al-mahabbah wa mailul qulub. Yang membuat kita siap untuk mengabdi pada guru-guru kita hanya rasa cinta. Li'annal qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena hati kita ini hanya siap untuk menghamba kepada siapapun yang kita rasa sudah banyak berbuat baik pada kita. Al-insan itu abdul ihsan. Sak piro rasa syukurmu nang guru-gurumu, sak mono kuwi gedene siapmu untuk kemudian mengabdi kepada guru-gurumu. Bisa dipahami? Seberapa sampean berterima kasih kepada guru-guru sampean, kepada para masyayikh, sekuat itu pula kesiapan sampean untuk kemudian berkhidmah. Mohon maaf ya, Cirebon itu kiai-kiai kata banget. Alumni ploso sing dadi kiai ya luar biasa aja. Yang menjadi tokoh luar biasa aja. Saya akan ingatkan sedikit saja sebelum saya akhirnya mengundurkan diri ini. Karena kalau pun kesel untuk keluarkan masalah. Sebabnya kalau maklum sati batibul, bermakam batibul tegenining Zulfa diparingi makman wadah banyak. Terus niku wow mir akan gawe Gusti tambah warak malih. Segala-galanya kesiapan kita berkhidmah kepada para masyayikh kita ini adalah wujud rasa syukur kita terhadap beliau-beliau itu. Mohon maaf nih, jenengan-jenengan yang sudah jadi tokoh, jenengan kan mesti biar tahu ngaji Mbah Yedin kala itu ngaji Ihya. Sama gak mungkin kok ini kelewatan yang lafaz bahwa inna min syarti subah Allah yaro. Inna min syarti subah adamu ru'yati kulli nikmatin illa minasyuyuk. Termasuk syarat wajib santri itu tidak pernah melihat apapun nikmat yang ia rasakan hari ini kecuali barokah guru. Keluargane toto, ekonomi toto, anak-anaknya jadi wong apik dan lain sebagainya. Kamu kudu sadar, apa mana sampai awakmu omong di rumah nek wong, apa mana sampai awakmu dadekno tokoh. Ini semuanya adalah barokah daripada para guru kita. Lebih penting. Kesadaran ini penting dan inilah yang membuat kita ini berharga. Rapate ono ajine, rapate ono gunane, gak tahu jadi ketua sampe, wong ketua kelompoknya gak tahu. Tapi nalika mulai kemudian dia mendapatkan penerimaan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Ono gak model ngono? Akeh to, biyen zamane mondok pintere gak karuan basane ngomah. Bakul pupuk lho gak payu. Lha lek Gus ini angel, Pak. Angel ibu tadi Mbah Yedin putrine Ki Jazuli, Pak. Wis alim, sugih, gagah, wibowo, mantune kiai. Angel. Lah iki angel tenan. Aku dhewe lho. Masyaallah kok iso ya ngono iki. Aku dhewe iki kok iso iki masyaallah. Tirakate apa ben usaha. Gurune utawa piye? Kemudian guru ridho banjur dia mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Muga-muga dengan apik SPSU dipunakeni dados santri Ki Jazuli. Coba bahasane Gus Zidli, muga-muga nalika suwane ngarsane Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya SPSU nderek rombongan Ki Jazuli dan para masyayikh kula. Beliau benar-benar mengakui bahwa kita semua ini adalah putra-putra beliau. Lah, lek awake dhewe lho, Pak. Kita sampai soal Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita andalkan, Pak? Jujur ya, Pak. Apa sing arep diandalne, Pak? Enggak punya, Pak. Wah, kok sampean aku lho, Pak. Aku yo anak kiai, Pak. Enggak mek Gusti tok sing anak kiai. Aku yo anak kiai, Pak. Yo mantune kiai tenan aku ya. Nah, kan ya kowe. Iku mbasan kakiling-kiling.
belum ada sampai detik ini kemudian ada amal yang kira-kira bisa saya pertahankan, yang saya patenkan untuk saya sowankan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gak ono. Blas gak ono. Ka hitung-hitung gak ono. Wes ora enek amal sing tak anggap ikhlas iki kene. Padahal syarat rukunnya amal itu ikhlas, Pak. Salam-salam kayak ini. Aku itu belum ngaji murni mergo wedi be bapak. Mergo bapakku galak, aku gak ngaji bahaya. Gak duwe aku, Pak. Gak tahu aku poso. Poso itu gak Ramadan gak wajib. Terus gak ngalami poso blas awas urip. Tenan, Salat. Paling seneng jak lunga aku. Mergo salat ada clothingannya. Nggak ada. Wos, tapi wong kula niku tukang ngaji Pak benten dari sampean. Kula niku tukang ngaji. Kula niku mek ngiling siji tok. Dosaku kan akeh, Pak. Iki lek gak slamet piye, gak ngiling-ngiling. Mbah Yai Huda, iki ngaji hikam dawuhne, nek ngaji hikam dawuhne. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Walladzi nafsi biyadihi. Kanjeng Nabi, sumpah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sumpah, walladzi nafsi biyadihi. Laula tudnibun, lamun awakmu kabeh iku kapian gak tau nglakoni dosa, la dhahaballahu bikum. Kabeh langsung disikat mbek pengiran. Lamun awakmu apik kabeh, ilang kabeh donya iki. Wala jaa biqaumin yudnibun. Allah langsung ganti umat sing akeh dosane tapi gelem kaya astaghfirullah fayaghfir lahum. Wah, iki cocok iki. Cocok. Bukan dilalah matlaah mau nemu hadis terus itu nih hadis sahih sempat tampilkan beberapa kali oleh Sayyid Alawi Muhammad Alawi Al-Maliki bahwa ternyata ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun muqimun alaihi alladzi huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Anten riwayat yang dawahaken illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah hatta yufariqad dunya. Wong nek santri tenan, nek mukmin tenan, iku mesti duwe dosa langganan, Pak. Oh, cara iki kowe mesti. Kowe iki nek lakonan ngono kae. Beberapa muhaddis, beberapa syarih dawuhne lek pancen wong kuwi iman tenan, iku mesti dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi salah tobat, bar kuwi salah tobat maneh, mati. Halo, lek pancen santrimu iku mulai meragukan, salah tobat, mati lagi. Lek pancen santri tenan, insyaallah gak apa. Jadi salah tobat, mati. Lha jenenge husnul khotimah. Bagus sih. Pancen ngene iki dawuh Sayyidina Ali, riwayatne hadis Mbah Kanjeng Nabi, al mukmin iku man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Wong iman itu pancen gawan bayine gampang salah, bar salah tobat, salah meneh. Bar kuwi tobat meneh. Pancen ngono, iki wong mukmin tenan. Mane ana santri kekhusukan, tapi kan aku ora pati cocok ya.